salam sehat untuk anak ibu semuanya. Ibu harap pada hari ini kamu dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan, nama ibu adalah Seci Octavia Simarmata. Ibu akan mengajar bidang studi sejarah peminatan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kamu mengetahui teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua adalah kamu mengetahui jalur masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kamu mengetahui dampak dari masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya jalur persebaran masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau kamu lihat peta berikut ini, maka dapat kita lihat bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui jalur laut atau maritim yang dibawa oleh para pedagang yang datang dari India. Berikut ini adalah peta jalur persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau anak ibu lihat peta jalur persebaran masuknya Hindu-Buddha, maka dapat kita lihat jalurnya adalah melalui maritim, laut yang dibawa oleh pedagang. Nah, Hindu-Buddha berasal dari India. Secara otomatis dapat kita yakini bahwa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh orang India. Berikutnya adalah proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada beberapa teori yang akan ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leeuwen. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Sehingga raja-raja lokal tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Nah, kenapa demikian? Karena ajaran agama Buddha dan Hindu bukanlah ajaran yang demokrasi, ya. Karena setiap ritual pengajarannya, kitab-kitabnya semuanya hanya dikuasai oleh tokoh Brahmana. Nah, yang kedua adalah teori Waisa atau teori yang dibawa oleh para pedagang. Nah, teori ini dikemukakan oleh M.J. Crome yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha ialah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama, ajaran, kebudayaannya kepada masyarakat. Nah, ingat anak ibu, para pedagang yang dari India ini tidak langsung kembali ke India setelah mereka berinteraksi atau melakukan jual dagang dengan pedagang lokal. Mereka bertempat tinggal sementara di daerah pesisir pantai di Nusantara. Nah, itulah jalurnya mereka berinteraksi dengan penduduk lokal dan membentuk pemukiman dan pedagang India. Ketiga adalah teori Waisa. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di dataran India dan China sedang berlangsung perang saudara. Nah, teori ini menyatakan bahwa raja-raja dan prajurit yang kalah peperangan melarikan diri sampai ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, dengan agama Hindu-Buddha yang sebelumnya mereka anut di India, mereka bawa ke Nusantara. Ya, yang keempat adalah teori Sudra atau yang dibawa oleh para pelayan. Nah, lihat, teori Sudra ini juga dikenal dengan budak. Nah, para budak dari India dan China datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik dari India atau di China. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar atau penduduk lokal. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan Hinduisme, berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori arus balik. Nah, berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori arus balik ini dilakukan oleh orang lokal sendiri atau orang Indonesia sendiri yang berangkat ke India untuk belajar agama ajaran Hindu-Buddha. Kenapa? Karena teori ini berasumsi bahwa pengajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India. Hal tersebut sampai terdengar sampai ke Nusantara.
Anak ibu sekalian, itulah tadi teori-teori tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, dapat kita simpulkan yang pertama, masuknya pengaruh Hindu-Buddha itu berasal dari India dan melalui jalur laut atau maritim yang dibawa oleh pedagang, yaitu teori Waisa. Nah, anak ibu sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kamu dapat lebih memahaminya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat.